Chapter 1571. Benar, itu adalah kepompong. Segalanya seolah menjadi kondensasi benang kesadaran spiritual. Jika orang luar bisa melihatnya, mereka akan merasakan lautan kesadaran Yang Chen adalah kepompong yang dibentuk oleh benang sutra besar. Yang Chen tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk, tetapi karena perubahan ini dapat membuat perubahan yang baik, dan itu adalah perubahan setelah pola pikirnya mengalami terobosan, itu tidak boleh ke arah yang buruk. Pada saat ini, Yang Chen bahkan dapat melepaskan benih kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh seni rahasia tiga kemurnian, yang juga berarti bahwa ia dapat melepaskan seni rahasia tiga kemurnian. Perasaan untung rugi di hatinya tidak lagi mengganggu Yang Chen. Sebelum Yang Chen sempat menghargai dengan cermat perubahan dalam seni rahasia tiga kemurnian dan kesadaran spiritual, fluktuasi halus tiba-tiba terlintas di benak Yang Chen. Fluktuasi ini adalah fluktuasi dari benih kesadaran spiritual yang ditinggalkan Yang Chen di dunia fana. Mungkinkah benih kesadaran spiritual belum tertelan seluruhnya? Semangat Yang Chen tiba-tiba menjadi segar kembali. Sebelumnya, hubungan samar ini begitu halus sehingga Yang Chen pun tidak dapat mendeteksinya. Namun, setelah perubahan dalam seni rahasia tiga kemurnian, lautan kesadaran semuanya berubah menjadi benang-benang kesadaran spiritual, sehingga Yang Chen dengan tajam memahami hubungan ini. Tiba-tiba, Divine Sense yang sangat luas menerobos laut kesadarannya dan meledak dengan keras di laut kesadarannya. Siapa kamu? Apakah kamu ada hubungannya dengan pemusnahan orang Taitian? Berikan aku hidupmu. Suara gemuruh yang besar bergema di lautan kesadarannya, dan pikiran-pikiran kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadaran Yang Chen, dan mulai bertabrakan dengan hebat ke segala arah. Keagungan yang dibawa oleh kesadaran spiritual itu hanyalah puncak gunung yang tidak dapat dicapai, dengan martabat tinggi yang tidak dapat dihujat, mengamuk di lautan kesadaran Yang Chen, seolah menggali semua hal dalam pikiran Yang Chen. Tidak baik, Yang Chen langsung mengerti apa yang terjadi. Benih pengetahuan spiritual yang tertinggal di dunia fana tidak sepenuhnya tertelan, pihak lain masih meninggalkan sedikit saja, namun dengan mengandalkan kultivasinya yang kuat, dia menemukan hubungan halus antara Yang Chen dan benih pengetahuan spiritual, lalu melacak hubungan ini ke Yang Chen. Mudah bagi 1/10 dari Dewa Emas Prinsip Agung untuk menelan benih kesadaran spiritual dari dunia fana yang paling banyak berada pada puncak tahap daceng. Benih kesadaran spiritual yang ditinggalkan Yang Chen menjadi tonik bagi pihak lain, memperkuat kesadaran spiritual pihak lain. Hal yang paling menakutkan adalah ketika dia menelan benih kesadaran spiritual, Prinsip Agung Golden Immortal menemukan beberapa ingatan Yang Chen. Perlu diketahui bahwa benih kesadaran spiritual berisi hampir semua kenangan Yang Chen sebelum kenaikannya. Bahkan jika pihak lain tidak bisa mendapatkan semua kenangan, itu berisi beberapa kenangan tentang Taitianmen, yang juga membuat pihak lain sedikit mengerti. Perasaan pertama dari Master Prinsip Agung Emas Abadi setelah mendapatkan potongan ingatan ini adalah bahwa pemilik benih kesadaran spiritual ini mungkin adalah penyebab kehancuran orang Taitian. Kalaupun tidak, itu pasti memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kehancuran orang-orang Taitian. Pada awalnya, Dewa Emas Agung tidak peduli bahwa ia baru saja turun 1/10. Sebagian kesadarannya segera mengikuti hubungan antara benih kesadaran spiritual dan tubuh utama dan bergegas ke lautan kesadaran Yang Chen. Alasan mengapa dunia abadi ingin turun, selain membangun kembali orang-orang Taitian, tugas penting lainnya dari prinsip besar keabadian emas di alam bawah adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh penyebab kehancuran orang-orang Taitian. Jika memang orang Taitian yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika ada penjelasan lain, bagaimana orang Taitian bisa menelannya dengan mudah? Penemuan kenangan dalam benih kesadaran spiritual membuat Prinsip Agung Golden Immortal merasa seperti dia telah menemukan harta karun. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan bagian yang lengkap, selama pemilik benih kesadaran spiritual masih hidup dan masih ada hubungannya, dia tidak takut tidak dapat menemukan kebenaran. Justru karena alasan inilah prinsip besar keabadian emas meninggalkan jejak terakhir benih kesadaran spiritual dan tidak menelannya sepenuhnya. Bagi Dewa Emas Agung yang telah mengalami kesengsaraan Dewa Emas dan sudah dalam proses penurunan kesadaran, butuh harga yang sangat mahal agar kesadarannya bisa berpindah dari dunia abadi ke dunia fana, namun dari dunia fana ke dunia spiritual, itu sangatlah mudah. Ini awalnya merupakan perjalanan yang tidak dapat diubah. Dengan budidaya prinsip besar keabadian emas, bahkan jika dia hanya memiliki 1/10 kesadarannya, dia dapat dengan mudah menemukan Yang Chen di dunia spiritual, meraih kesadaran spiritualnya dan memasuki lautan kesadaran Yang Chen. Yang Chen telah sepenuhnya menyerah pada benih kesadaran spiritual, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu. Gumpalan kesadaran pihak lain yang mengalir ke lautan kesadarannya, kecuali momentumnya yang besar, hampir tidak berpengaruh pada Yang Chen. Dia memiliki ingatan puluhan ribu tahun di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan ini, dia telah membunuh lebih dari puluhan ribu Dewa Emas Prinsip Agung. Tekanan dari Dewa Emas Prinsip Agung belaka adalah lelucon bagi Yang Chen. Belum lagi Yang Chen telah mengintegrasikan pintu masuk platform pemenggalan abadi, bahkan jika Yang Chen belum mengintegrasikannya, orang ini tidak dapat menghalangi Yang Chen sama sekali. Adapun kesadaran yang mengamuk, tampaknya sangat ganas dan sangat mematikan, tetapi lautan kesadaran Yang Chen penuh dengan benang-benang kesadaran spiritual yang ulet saat ini. Tidak peduli seberapa keras pihak lain bertabrakan, itu seperti peluru berkecepatan tinggi yang mengenai serat bahan anti peluru Kevlar. Selama seratnya cukup kuat, peluru itu tidak akan berguna. Saat ini, benang kesadaran spiritual Yang Chen sangat keras. Benang kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia tiga kemurnian telah mengalami perubahan drastis dari terobosan besar dan pencerahan besar sebelumnya. Benang kesadaran spiritual yang sudah kuat telah berlipat ganda. Bagian dari kesadaran prinsip besar keabadian emas yang bergegas ke sana kemari secara langsung terjerat oleh benang kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat lagi melepaskan diri dan melarikan diri. Perubahan drastis di lautan kesadaran yang disebabkan oleh pergolakan seni rahasia tiga kemurnian, saat ini, Yang Chen benar-benar menemukan sedikit petunjuk.
Artinya, laut kesadaran yang awalnya keras sebenarnya bisa saja berubah bentuk sewaktu-waktu. Benang kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya biasanya diatur secara teratur untuk membentuk tampilan asli laut kesadaran. Begitu terjadi tumbukan seperti ini, ia akan langsung berubah bentuk tanpa ragu-ragu. Akibat dari tabrakan langsung itu paling-paling hanya bagian tertentu dari laut kesadaran yang seolah-olah terhantam hingga berantakan, namun paling tidak bagian yang bertabrakan itu akan banyak terjerat. Bagi bagian kesadaran Sang Dewa Emas Agung, itu bagaikan sebuah pukulan yang sekuat tenaganya menghantam kapas, yang dapat membuatnya muntah darah. Itu sia-sia. Pada saat ini, bagian dari kesadaran Dewa Emas Agung, belum lagi terus menggali kenangan mendalam dari laut kesadaran Yang Chen. Setelah beberapa kali tabrakan, bahkan tindakan kesadaran tampaknya memiliki masalah. Itu terikat di bawah belitan ribuan helai benang kesadaran spiritual dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jika itu masalahnya, maka itu bukan apa-apa. Paling-paling, prinsip besar keabadian emas akan mengirimkan kesadaran yang lebih banyak dan lebih kuat dan kemudian melepaskan diri dari benang kesadaran spiritual Yang Chen dan mundur. Masalahnya adalah di laut kesadaran Yang Chen, juga terdapat sungai panjang berwarna darah dan seekor naga putih yang dibentuk oleh naga Qi dan dua naga api yang dibentuk oleh api pembakaran surga Yin Yang. Chapter 1572. Di antara semua itu, hal pertama yang bertabrakan dengan kesadaran Sang Dewa Emas tertinggi adalah naga putih yang terkondensasi dari Qi naga. Naga Qi, jadi masih ada naga di belakangnya. Bagus, bagus. Suara Dewa Emas abadi yang agung melayang di lautan kesadaran Yang Chen. Bagi Dewa Emas yang agung dan maha kuasa, hanya sedikit naga Qi yang tersisa di dunia fana, bahkan jika naga sungguhan datang dari dunia abadi, dia tidak akan takut. Apakah murid langsung dari Sekte Suantian akan takut sampai tidak bisa bergerak saat menghadapi naga tua? Sebaliknya, ia sangat gembira saat mengetahui bahwa mungkin ada naga yang terlibat. Apa tujuan kesadarannya turun ke dunia fana? Selain membangun kembali sekte, bukankah itu untuk menemukan pelakunya? Semakin banyak orang di balik layar ditemukan, dia akan semakin bahagia. Pada saat ini, Dewa Emas Agung tidak menyadari apa artinya kesadarannya dikelilingi oleh benang indera spiritual Yang Chen. Bahkan menurut batas atas budidaya indera spiritual Yang Chen, apa yang bisa dilakukan oleh seorang junior tingkat Earth Immortal padanya, seorang Great Overarching Golden Immortal. Kesenjangan antara alam itu bagaikan parit alami, dan tidak bisa ditutupi dengan harta ajaib atau lautan kesadaran aneh apapun. Ini memang benar. Dalam keadaan normal, jika Dewa Emas tertinggi agung ingin mengambil nyawa Dewa Bumi, selama dia memikirkannya, lautan kesadaran Dewa Bumi dapat meledak. Sekalipun dia tidak mati, yang tersisa hanyalah tubuh tanpa jiwa. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Bahkan kesadaran Dewa Emas Agung yang maha tinggi dapat turun dari dunia abadi ke dunia fana, hal konyol seperti itu dapat terjadi. Pengecualiannya adalah di tempat Yang Chen berada. Rasa spiritual yang mengamuk dari Dewa Emas yang agung tidak akan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Boom, lautan darah, atau lebih tepatnya, benang-benang indera spiritual berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi sungai darah yang panjang. Setiap helai kesadaran ilahi membawa semacam niat membunuh yang dahsyat yang dapat melintasi lautan darah. Dalam tabrakan dua kesadaran ilahi, ia langsung menyerbu kesadaran ilahi dari Dewa Abadi yang maha kuasa tanpa syarat. Dewa Emas Agung, yang mengira bahwa dialah yang mengendalikan segalanya, tiba-tiba diselimuti oleh niat membunuh yang gila ini. Bahkan jika itu hanya dalam keadaan kesadaran spiritual, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dalam sekejap, bola indera ilahi itu tidak lagi bergerak dengan angkuh. Bola itu patuh dan tetap di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Bagaimanapun, lawannya adalah Dewa Emas sempurna. Bahkan jika sungai merah darah itu membawa niat membunuh yang membumbung tinggi, itu hanya bisa menakuti Dewa Emas sempurna untuk sementara waktu. Itu tidak bisa menghancurkan kesadaran lawan sama sekali. Namun, momen singkat ini sudah cukup. Pada saat ini, naga api hitam dan putih menjerat perasaan ilahi dari prinsip agung emas abadi. Kedua naga api bekerja sama satu sama lain dengan pemahaman diam-diam yang tidak biasa. Keduanya dipelintir menjadi satu dan membungkus indera ketuhanan lawan dengan erat, tidak meninggalkan celah. Pada saat ini, bahkan jika Dewa Emas yang sempurna memiliki kemampuan yang hebat, mustahil untuk melepaskan diri dari keterikatan kedua naga api. Sesaat setelah naga api Yin terjerat, semuanya berubah menjadi naga api pemakan roh kelas 7. Tentu saja, setelah peningkatan benih api putih, naga api pemakan roh kelas 7 sebenarnya memiliki kekuatan naga api pemakan roh kelas 8. Melawan kesadaran spiritual, naga api pemakan roh adalah yang paling kuat. Pembakaran tanpa ampun membuat Dewa Emas yang sempurna segera merasakan sakitnya. Selama itu bukan seorang penggarap api dan bukan seorang kultivator yang pernah terkena api naga pemakan roh sebelumnya, tidak peduli seberapa tinggi basis budidayanya, ia tidak akan dapat sepenuhnya menghilangkan pembakaran dari pemakan roh. Naga api dalam waktu singkat. Perlu diketahui bahwa ini adalah benih api yang secara langsung menargetkan kesadaran spiritual. Setelah ternoda, kecuali seseorang memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Dari dunia fana, sepanjang hubungan antara Yang Chen dan benih kesadaran spiritual, ia mengalir ke lautan kesadaran Yang Chen paling banyak. Kesadaran dalam tubuh abadinya hanya 1/10. Dengan cara ini, bagian kesadaran ini kurang dari 1% dari kesadaran asli dari Dewa Emas sempurna. Adalah mimpi yang bodoh untuk melawan api naga pemakan roh dengan kesadaran spiritual yang tidak lengkap ini. Boom, seluruh kelompok kesadaran spiritual tersulut, terbakar dan dikonsumsi secara gila-gilaan. Sang Dewa Emas sempurna akhirnya tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu, dan jeritan mulai melayang liar di lautan kesadaran Yang Chen. Ditemani oleh teriakan, kesadaran Dewa Emas yang sempurna telah dipenuhi dengan kemarahan.
Kesadaran dari keabadian emas yang sempurna telah turun ke dunia fana, tetapi dihina oleh seorang junior yang tidak tahu berapa tahun yang lalu. Itu tidak bisa ditoleransi. Ini sungguh memalukan dan memalukan. Untuk sementara, Dewa Emas Sempurna bahkan merasa takut dan tercengang. Dia adalah Dewa Emas Sempurna yang agung. Seekor serangga kecil yang bisa dibunuh kapan saja dan di mana saja telah membawa penghinaan seperti itu kepadanya. Jika dia tidak mencabik-cabik tubuh Yang Chen, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya? Pada saat ini, Dewa Emas yang sempurna tidak lagi peduli dengan hal lain. Kesadaran yang tersisa di tubuh abadi mengalir dengan panik sepanjang koneksi sebelumnya. Kali ini, dia tidak hanya ingin menggali ingatan Yang Chen sepenuhnya, tetapi dia juga tidak akan membiarkan Yang Chen mati dengan baik. Sekelompok besar kesadaran menyerbu, dan kesadaran Dewa Emas Sempurna yang terjerat oleh naga api Yin yang segera berkembang pesat, dan naga api Yin yang merasakan tekanan. Awalnya tidak ada celah pada belitan itu, tetapi kini perlahan mulai tampak jejak celahnya. Semakin banyak tekanan yang dihadapinya, semakin kuat semangat juang Yang Chen saat ini. Selain api naga pemakan roh, benih api kelas 7 asli yang tak terhitung jumlahnya juga mulai bergiliran, membakar kesadaran musuh tanpa peduli apapun. Lawannya bukanlah seorang penanam api, ini sudah pasti. Ini saja telah menempatkan Yang Chen pada posisi yang tak terkalahkan. Istirahatlah untukku. Suara Dewa Emas Sempurna sekali lagi meledak di lautan kesadaran Yang Chen. Dengan teriakan marah ini, kesadaran Dewa Emas Sempurna tiba-tiba meluas setidaknya 5 kali lipat. Naga api Yin Yang, yang tersegel rapat dalam kelompok kesadaran, tidak dapat lagi mempertahankan keadaan aslinya dan tiba-tiba terdorong terbuka oleh kesadaran yang membumbung tinggi ini. Jika bukan karena kegigihan benang kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia 3 kemurnian, akan ada banyak sekali benang kesadaran spiritual yang putus. Junior, kali ini kamu mati. Bukan hanya kau saja, melainkan keluargamu, sektemu, dan semua orang yang berhubungan denganmu, semuanya akan mati. Dewa Emas Sempurna tidak tenang dalam amarahnya. Niat membunuh yang tak tersamar yang terpancar langsung melalui kesadarannya membuat Yang Chen merasakannya dengan jelas. Jaga dirimu dulu. Suara Yang Chen bahkan lebih tenang daripada suara Dewa Emas yang sempurna, dan tidak ada rasa takut menghadapi kematian. Kesadaran Dewa Emas Zenith Heaven jelas sedikit bingung. Kemudian, dia tiba-tiba menemukan bahwa kesadarannya sedang dipimpin oleh 2 naga api menjadi bola putih besar. Chapter 1573. Berkat kesadaran bertarung yang telah dipupuk selama puluhan ribu tahun, prinsip agung emas abadi secara naluriah dapat merasakan bahayanya. Belum lagi hal lainnya, sungguh tidak biasa bagi seorang junior Dewa Bumi untuk bersikap begitu percaya diri saat menghadapi Dewa Emas prinsip agung, dan pasti ada alasan di balik ketidaknormalan itu. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyadari kesadaran Dewa Emas Agung. Dia hanya bisa merasakan dengan jelas bahwa kesadarannya terjerat dan terseret oleh 2 naga api dan jatuh ke dalam bola putih. Menyadari ada yang tidak beres, kesadaran Sang Dewa Emas Agung pun segera berjuang, mencoba melepaskan diri dari bola itu. Begitu ia meronta, Zenith Heaven Golden Immortal menyadari ada yang tidak beres. Semakin ia meronta, semakin cepat ia tersedot ke dalam bola. Tampaknya ada daya isap yang besar dari dalam, menyebabkan Zenith Heaven Golden Immortal tersedot tanpa sadar tanpa kekuatan untuk meronta. Yang lebih menakutkan adalah bahwa daya isap yang kuat ini tidak berhenti setelah menyeret bagian kesadaran yang telah mengalir ke lautan kesadaran Yang Chen. Ia mengikuti hubungan antara kesadaran Dewa Emas Agung dan tubuh abadi dan mulai menyeret paksa bagian kesadaran di tubuh abadi. Awalnya, ketika dia dibakar oleh api naga pemakan roh, kesadaran Dewa Emas Zenith Heaven menjerit, tetapi sekarang setelah dia diserap ke dalam bola, tidak ada lagi suara, hanya perasaan takut yang luar biasa yang perlahan menghilang. Perasaan itu bahkan lebih menakutkan daripada menabrak sungai merah. Bola di lautan kesadaran Yang Chen ini secara alami adalah manik-manik yang dibentuk oleh benih api putih yang ditinggalkan oleh Li Cheng. Di masa lalu, 2 naga api Yin Yang dan bola ini membentuk pola 2 naga yang bermain dengan manik-manik di benak Yang Chen. Bola itu adalah manik-manik yang dimainkan oleh kedua naga itu. Dulu, Yang Chen tidak tahu kegunaan lain dari bola ini. Seringkali, dia hanya mengira bahwa bola ini adalah tempat di mana naga api Yin Yang masuk untuk diberi makan. Bagaimanapun, setiap kali naga api Yin Yang memasuki bola, akan ada perasaan diserang, jadi tidak ada salahnya. Kali ini, Yang Chen benar-benar melihat kekuatan bola api ini. Setelah naga api Yin Yang menjerat kesadaran, ia hampir secara naluriah menyeret kesadaran ke dalam bola api. Hati Yang Chen tergerak, tetapi ia tidak menghentikannya. Apa yang ditinggalkan saudara angkatnya, Li Cheng, pastilah merupakan suatu kejutan. Benar saja, kesadaran Dewa Emas Agung segera terseret ke dalam bola api, dan tak bersuara lagi. Tidak hanya itu, ada juga aliran kesadaran yang stabil ke dalam bola api tersebut. Itu adalah bola api dari kesadaran prinsip agung emas abadi. Karena daya tarik bola api itu, kecepatan kesadaran Dewa Emas Agung pun menjadi jauh lebih cepat. Kesadaran yang turun dari dunia abadi dengan panik mengalir ke dalam tubuh abadi. Kemudian, ia tertarik oleh bola api tersebut dan tanpa sadar memasuki bola api tersebut tanpa ada kemungkinan untuk meronta. Setidaknya ada 10 dewa kesengsaraan sejati di sekitar kultivator, masing-masing menempati posisi. Ada formasi sihir yang sangat rumit di bawah tanah. 10 dewa kesengsaraan sejati tidak melakukan upaya apapun dalam mengaktifkan formasi sihir di bawah tanah dengan budidaya mereka. Namun, setelah diamati lebih dekat, tubuh sang kultivator tampak perlahan-lahan kehilangan sesuatu, dan tubuh sang kultivator juga memancarkan perasaan kehilangan spiritualitas. Semuanya normal. Sosok agung itu menatap kultivator di tengah untuk waktu yang lama, lalu mengangguk sedikit dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, dalam beberapa tahun, itu akan benar-benar turun. Saya yakin tidak akan memakan waktu bertahun-tahun bagi dunia fana untuk membangun kembali gerbang surga yang mendalam.
Semua orang menghela nafas lega. Sekte surga misterius telah dengan sabar menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Selama mereka dapat membangun kembali gerbang surga yang mendalam di dunia fana, keluhan sementara dari gerbang surga yang mendalam di dunia spiritual dan surgawi bukanlah apa-apa. Ketika saatnya tiba, mereka akan membuat orang-orang itu membayar kembali 2 kali lipat. Untuk mempersiapkan turunnya kesadaran Zenith Heaven Golden Immortal, Sekte Langit Hitam Dunia Surgawi telah mempersiapkannya selama ratusan tahun, dan sudah lebih dari setahun sejak susunannya diaktifkan. Pada saat ini, kesadaran Zenith Heaven Golden Immortal yang telah turun ke alam bawah diperkirakan telah mengendalikan situasi dengan kuat. Selanjutnya, setiap orang tinggal menunggu sampai semua kesadaran turun ke alam bawah, dan itu akan dianggap sukses besar. Ada perubahan. Tiba-tiba, orang besar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Selusin dewa sejati di sekitar kultivator di tengah tampaknya sedang bekerja sangat keras saat ini. Tampaknya mereka meningkatkan hasil budidaya mereka. Semua orang terkejut dan pandangan mereka segera tertuju pada orang yang baru saja berbicara. Orang penting itu adalah orang yang memasang susunan itu, jadi dialah yang paling tahu perubahan dalam susunan itu. Tidak ada cara lain. Selama array diaktifkan, kultivator di tengah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan semua orang. Jika ada masalah, mereka hanya bisa mencari ahli yang memasang array. Pakar itu tidak mengecewakan semua orang. Ia segera mengamati susunan itu dengan gugup. Pengamatan ini berlangsung selama sebulan penuh, dan akhirnya ia menemukan masalahnya. Tidak apa-apa. Pakar itu akhirnya memberikan kesimpulan, lalu segera menjelaskan, kecepatan kesadaran yang turun ke alam bawah telah meningkat. Saya pikir bagian di dunia fana telah sepenuhnya mengendalikan situasi dan telah mengambil inisiatif untuk mempercepat. Saat ini, kecuali dewa sejati yang mengendalikan susunan dengan budidaya mereka, sepertinya tidak ada kelainan lain. Hanya ada satu penjelasan, yaitu kecepatan kesadaran turun ke alam bawah meningkat. Apapun alasannya, ini adalah kabar baik bagi semua orang untuk saat ini. Dengan kecepatan ini, kita tidak perlu menunggu 10 tahun lagi atau lebih. Paling lama dalam 3 tahun, kita bisa turun sepenuhnya. Pakar yang mengatur susunannya juga telah memperkirakan kecepatan ini. Setelah beberapa saat, dia langsung memberikan jawaban, Tuhan memberkati Sekte Langit Hitam kami. Sekarang rekonstruksi Sekte Langit Hitam di dunia fana dapat ditingkatkan dalam beberapa tahun. Bagus, bagus. Beberapa pemain besar mengangguk serempak. Salah satu dari mereka bahkan tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya benar-benar ingin melihat bagaimana penampilan orang-orang itu ketika mereka mengetahui bahwa Sekte Langit Hitam di dunia fana sedang dibangun kembali. Itu membuat saya merasa sangat bahagia hanya dengan memikirkannya. Mereka hanya tahu cara merampok harta sihir, ramuan, dan warisan tuan tua. Siapa yang akan berpikir untuk menggunakan pelayan tuan tua? Orang besar lain di sebelahnya tertawa dan berkata, sayang sekali tuan tua harus mati. Jika tidak, Sekte Langit Hitam kita akan menyatukan dunia sejak lama. Kebahagiaan para tokoh besar tidak menghalangi kesadaran Dewa Emas Zenith Heaven di tengah untuk turun ke dunia fana dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Mereka tidak tahu situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi kesadaran ahli yang mereka pilih. Semua orang menantikan wajah orang-orang yang ingin memaksakan turun tahta setelah rekonstruksi Sekte Langit Hitam di dunia fana. Chapter 1574. Tidak ada yang bisa melihat keputusasaan di hati sang guru yang berada di alam bawah, karena kesadaran telah meninggalkan tubuh. Padahal, yang duduk di sana hanyalah sesosok tubuh. Belum lagi menunjukkan ekspresi dan memberi isyarat, bahkan tidak mungkin untuk bergerak. Pada saat ini, Dewa Emas Agung yang kesadarannya berada di alam bawah, sudah sangat cemas. Kesadarannya yang utuh direntangkan menjadi kesadaran panjang yang biasanya memerlukan waktu 10 tahun untuk memasuki tubuh abadi karena melintasi 2 alam. Jika dia benar-benar turun, dengan kekuatannya, tentu saja, dia tidak akan peduli dengan Junior Earth Immortal kecil, dan dia tidak akan peduli untuk melintasi penghalang antara dunia fana dan dunia spiritual. Masalahnya adalah ketika dia mengetahui dari benih kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Yang Chen bahwa pemilik benih kesadaran spiritual kemungkinan besar terkait dengan pemusnahan orang Taitian, dia tidak dapat menahannya lagi. Untuk mencegah Yang Chen melepaskan koneksi dengan benih kesadaran spiritual dan lolos begitu saja, prinsip agung Golden Immortal harus mengambil inisiatif untuk menyerang ketika dia hanya turun 1/10. Tidak ada masalah dengan ide ini sendiri. Dengan kekuatan prinsip besar keabadian emas, 1/10 sudah cukup untuk mengirim Dewa Bumi dan Dewa Langit biasa ke neraka. Masalahnya adalah dia bertemu Yang Chen yang mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian, dan yang paling disayangkan adalah Yang Chen mendapat benih api putih misterius dari Li Cheng. Tanpa benih api, Yang Chen hanya bisa melepaskan benih kesadaran spiritual sepenuhnya ketika dia melihat situasinya tidak baik, dan dia bahkan telah melakukannya. Tetapi pihak lain tetap datang ke pintu, dan ini tidak punya pilihan selain mundur demi Yang Chen. Ngomong-ngomong, Yang Chen sendiri tidak tahu bahwa bola api yang dibentuk oleh benih api putih akan begitu mengerikan. Ternyata dia berencana untuk menggunakan sungai berdarah dan hal-hal lain di lautan kesadarannya untuk melawannya. Situasi saat ini agak di luar dugaan Yang Chen. Dia tidak menyangka bola api itu akan mengambil inisiatif untuk menelan kesadaran prinsip agung Golden Immortal. Situasi seperti apa ini? Namun, sepertinya itu adalah hal yang bagus. Setidaknya setelah kesadaran prinsip agung Golden Immortal ditelan oleh bola api, tidak ada suara lagi. Situasi yang sangat berbahaya di mana dia harus berusaha sekuat tenaga tiba-tiba menghilang, yang membuat Yang Chen sedikit terkejut. Segera setelah itu, kesadaran ilahi murni tanpa kotoran muncul dari bola api tersebut. Ia memasuki lautan kebijaksanaan Yang Chen dan mulai memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kesadaran ilahi pihak lain yang mengamuk di lautan kebijaksanaan Yang Chen.
Meskipun lautan kesadaran Yang Chen telah sepenuhnya berubah menjadi benang kesadaran spiritual, tabrakan pihak lain hanya merusak bentuk lautan kesadarannya, namun tidak menyebabkan kerusakan lagi pada Yang Chen. Akan tetapi, untuk mengembalikan laut kesadaran Yang Chen ke keadaan semula, setidaknya dalam hal penampilan, hal itu akan menghabiskan banyak kesadaran spiritual Yang Chen. Kesadaran spiritual murni ini baru saja menjadi tonik yang sangat baik. Di bawah sirkulasi seni rahasia tiga kemurnian Yang Chen, ia cepat diserap. Kesadaran abadi yang maha kuasa yang memasuki lautan kesadaran Yang Chen dari dunia fana bersama dengan hubungan antara Yang Chen dan benih kesadaran spiritual kini berada di luar kendali. Tidak peduli seberapa keras kesadaran spiritualnya berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari daya tarik fatal dalam bola api terhadap kesadaran tubuh utama. Kekuatan hisap ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia hanya bisa membawa teror dan keputusasaan yang tak berujung saat dia perlahan memasuki api penyucian yang tampaknya teratur. Ya, bola api itu sekarang berada dalam kesadaran yang maha kuasa, itu adalah api penyucian. Setelah kesadaran-kesadaran spiritualnya masuk, tidak ada lagi perasaan. Dengan adanya ingatan di dalamnya, kesadaran yang tersisa segera menemukan bahwa ia telah kehilangan ingatan itu dan tidak dapat mengingatnya dengan cara apapun. Pada saat ini, orang yang ingin memotong pergelangan tangannya sudah menjadi dewa abadi yang maha kuasa. Jika dia dapat mengambil inisiatif untuk memutus hubungan antara kesadaran spiritual, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Selama benih kesadaran spiritual Yang Chen belum sepenuhnya dimurnikan dan ditelan, masih ada peluang di masa depan. Sayangnya, Yang Maha Kuasa Abadi tidak bisa melepaskan kesadaran ini bahkan jika dia menginginkannya sekarang. Jika dia memiliki kekuatan penuh dari Yang Maha Kuasa Abadi, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk ini. Sayangnya, dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh utamanya, dan kesadaran penuh selanjutnya masih memasuki tubuh abadi sedikit demi sedikit, dan kemudian ditarik ke laut kesadaran junior ini di dunia spiritual dan kemudian menghilang tanpa alasan. Perasaan ini lebih menyiksa daripada membunuhnya dengan pisau. Dengan pisau, kematiannya bersih dan tidak ada rasa sakit. Namun kini sang dewa abadi harus menanggung siksaan yang lebih kejam daripada memotong daging dengan pisau tumpul. Ia berinisiatif untuk pergi ke pintu dan membiarkan kesadarannya memudar sedikit demi sedikit. Bola api itu seperti penggilingan batu, menggiling kesadaran-kesadaran spiritualnya sedikit demi sedikit. Itu adalah proses yang lebih menyakitkan daripada ditusuk dengan ribuan pisau. Yang Chen tidak merasakan kegembiraan sebagai pemenang saat ini. Dia sekarang berada dalam krisis lain. Bola api itu dapat memurnikan kesadaran spiritual dari Dewa Abadi yang Maha Kuasa dan menyalurkannya kembali kepada Yang Chen. Ini adalah hal yang hebat. Masalahnya adalah sekarang ia memurnikan Dewa Abadi yang Maha Kuasa, dan alam Yang Chen hanya tingkat ketiga dari Dewa Manusia. Bahkan jika itu murni dihitung dalam hal alam kesadaran spiritual, Yang Chen hanya tingkat kelima dari Dewa Bumi. Antara Yang Maha Kuasa Abadi dan Yang Abadi Bumi, terdapat 4 alam besar, yaitu Yang Abadi Surga, Yang Abadi yang Mendalam, Yang Abadi Emas, dan Yang Abadi yang Maha Kuasa. Kesadaran spiritual murni yang diumpankan kembali ini, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sepenuhnya melampaui kesadaran spiritual Yang Chen saat ini. Bahkan jika Yang Chen mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian, paling banyak, ada beberapa kemungkinan perbandingan dalam hal ketangguhan. Selain itu, apakah itu kental atau kualitasnya, itu jauh lebih baik daripada kesadaran spiritual Yang Chen saat ini. Dari segi kuantitas saja, kesadaran spiritual Dewa Abadi Maha Kuasa puluhan ribu kali lebih banyak daripada kesadaran spiritual tingkat Dewa Bumi Yang Chen. Pada saat ini, bola api memurnikan kesadaran orang lain untuk memberi umpan balik kepada kesadaran spiritual Yang Chen, dan laut kesadaran Yang Chen mulai menanggung tekanan yang luar biasa. Untungnya, laut kesadaran Yang Chen jauh lebih besar daripada laut kesadaran para ahli Earth Immortal biasa. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir bahwa laut kesadarannya akan meledak. Namun, sekarang dia harus mulai memikirkan masalah ini. Melihat postur bola api tersebut, nampaknya lautan kesadaran Yang Maha Kuasa tidak berniat berhenti sampai semua kesadaran Yang Maha Kuasa diseret dan dimurnikan. Ini juga bisa dianggap melakukan sesuatu yang dimulai dan diakhiri. Yang Maha Kuasa Abadi dapat diselesaikan sepenuhnya tanpa meninggalkan masalah apapun di masa depan. Ini adalah sesuatu yang membuat Yang Chen senang melihatnya. Kalau tidak, Yang Chen akan selalu hidup dalam krisis. Selain itu, ada Dewa Abadi yang Maha Kuasa di dunia fana. Dengan apa yang dia gali dari benih kesadaran spiritual, Istana Cunyang pasti akan menanggung beban dan dihancurkan. Yang Chen tidak akan melihat hal seperti ini terjadi, jadi dia harus menanggung dampak dari kesadaran spiritual abadi yang Maha Kuasa. Untuk saat ini, tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain selain mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian secara gila-gilaan, menyerap dan menyempurnakan kesadaran spiritual yang diberikan kepadanya, meningkatkan kultivasinya, dan memperluas lautan kesadarannya. Seni rahasia tiga kemurnian beredar liar di dalam tubuhnya. Setiap sirkulasi akan menyerap dan memurnikan sebagian kesadaran spiritual yang disalurkan kembali kepadanya dalam bola api. Kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen juga meningkat pesat. Chapter 1575. Akhirnya, seni rahasia tiga kemurnian adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh Tuan Tua Tertinggi Agung. Dalam hal bantuan eksternal ini, ia memenuhi harapan dan mulai meningkatkan wilayah Yang Chen. Dari tingkat kelima Earth Immortal hingga tingkat keenam Earth Immortal, kultivasi biasa akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk meningkat. Namun, dengan kesadaran spiritual dari Great Principle Golden Immortal sebagai tonik, proses ini dipadatkan menjadi beberapa bulan saja. Namun, itu tidak berhenti di kelas 6 Earth Immortal, dan terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Earth Immortal kelas 7, Earth Immortal kelas 8, Earth Immortal kelas 9, Earth Immortal kelas 10, setelah 3 tahun, kesadaran spiritual Yang Chen telah memasuki jajaran kelas 1 Earth Immortal. Surgawi Abadi.
Selama waktu ini, lautan kesadaran meluas dengan luar biasa, meluas dari 15.000 hektar menjadi 20.000 hektar, dan tingginya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Tetapi meski begitu, ia tidak dapat sepenuhnya menampung kesadaran spiritual murni yang meluap dari bola api tersebut. Seluruh ruang lautan kesadaran telah terisi penuh dengan kesadaran spiritual ini, dan bola api itu masih terus-menerus memancarkan kesadaran spiritual murni. Semua benang kesadaran spiritual telah dipadatkan kembali oleh Yang Chen. Ini adalah kesadaran spiritual yang dipadatkan kembali dari prinsip besar keabadian emas yang telah dimurnikan oleh bola api. Dibandingkan dengan kekuatan aslinya, itu beberapa tingkat lebih tinggi. Bahkan jika ada dampak lain dari kesadaran spiritual Dewa Emas Agung, Yang Chen dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia dapat sepenuhnya menahan serangan kesadaran spiritual murni. Satu-satunya yang dikhawatirkan adalah jika ada lebih banyak kesadaran spiritual yang memberi umpan balik, tidak akan ada kemungkinan lain bagi lautan kesadaran Yang Chen untuk meledak. Seni rahasia tiga kemurnian telah mencapai tingkat keempat. Menurut situasi normal, saat ini, kesadaran spiritual Yang Chen harus terpecah. Di masa lalu, Yang Chen telah mengembun, dan sebelum basis budidaya kekuatan spiritual dan basis budidaya kesadaran spiritual tidak berbeda di dua alam, Yang Chen tidak bermaksud untuk membagi kesadaran spiritualnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, mustahil untuk tidak terpecah. Jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Bukan karena dia tidak memikirkan tentang kultivasi ganda dengan Gao Yue, Gong Sunling dan Tao Junqi. Sutra hati misteri tertinggi Yin yang dapat mentransfer sebagian dari tekanan kesadaran spiritual kepada ketiga wanita tersebut, tetapi sekarang ada terlalu banyak kesadaran spiritual di lautan kesadaran Yang Chen, dan itu belum dimurnikan dan diserap oleh dirinya sendiri. Yang Chen takut sekali dia kehilangan kendali, dia akan melibatkan ketiga wanita itu. Sebagai seorang pria, lebih baik baginya untuk menanggung risiko semacam ini sendirian. Ia akan menunggu hingga ia mampu mengendalikannya sepenuhnya di masa mendatang sebelum melakukan hal lain. Tepat ketika Yang Chen hampir tidak dapat bertahan, kesadaran tak berujung dari Dewa Yang Maha Kuasa akhirnya sepenuhnya memasuki bola api, dan tidak ada kesadaran lanjutan. Ini juga berarti bahwa untuk saat ini, Yang Chen hanya perlu menghadapi musuh yang jumlahnya saat ini. Dia tidak perlu khawatir akan datangnya musuh baru. Awalnya ini adalah hal yang membahagiakan, tetapi tak lama kemudian Yang Chen tidak bisa lagi bahagia. Yang Chen menemukan bahwa bola api itu masih terus-menerus memberi umpan balik pada kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual lengkap dari Dewa Abadi, bahkan jika bola api itu lebih kuat, itu dibatasi oleh basis kultivasi Yang Chen. Bagaimanapun, mustahil untuk menyempurnakannya sepenuhnya hanya dalam 3 tahun. Menurut dugaan Yang Chen, kesadaran dan kesadaran spiritual yang tersisa dari sebagian besar Dewa Emas Prinsip Agung masih menunggu untuk disempurnakan secara perlahan dalam bola api. Proses ini kemungkinan akan berlangsung selama ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Hal yang mengerikan adalah selama ini, bola api tersebut kemungkinan besar akan mempertahankan kecepatan yang sama seperti sekarang, terus-menerus memberi makan kembali kesadaran spiritual. Bahkan tanpa tambahan dari Yang Maha Kuasa Abadi, dia masih akan menghadapi bahaya yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika tidak berhasil, Yang Chen hanya dapat membagi kesadaran spiritualnya, dan kemudian berbagi tekanan kesadaran spiritual ini bersama-sama. Pada saat itu, seni rahasia tiga kemurnian akan dapat memasuki lapisan kelima. Baik itu efisiensi maupun daya tahan, akan sangat ditingkatkan. Tepat ketika Yang Chen hendak memutuskan untuk mulai membagi kesadaran spiritualnya, dia tiba-tiba menemukan hubungan yang sangat lemah. Ini adalah benih kesadaran spiritual di dunia fana. Kenangan tentang Yang Maha Kuasa Abadi telah dilahap dan digali, tetapi masih ada jejak yang tersisa dan belum sepenuhnya disempurnakan. Sekarang setelah Dewa Abadi Yang Maha Kuasa terbunuh, tentu saja, sisa-sisa benih kesadaran spiritual ini telah menempati kembali tubuh Dewa Abadi. Hanya mengandalkan kekuatan seni rahasia tiga kemurnian, ia nyaris tidak mempertahankan hubungan yang sangat lemah dengan Yang Chen. Untuk dapat meninggalkan benih kesadaran spiritual dan untuk dapat mempertahankan tubuh abadi, bagi Yang Chen, ini adalah modal untuk berani bertarung dengan orang lain di masa depan. Saat ini, terdapat banyak sekali kesadaran spiritual yang tidak dapat digunakan. Jika dia tidak memperkuat benih kesadaran spiritualnya sendiri, lalu kapan? Tiba-tiba, dengan arahan, Yang Chen tidak segan-segan mengerahkan kesadaran spiritualnya yang sudah halus dan mulai memperkuat benih kesadaran spiritual. Tentu saja, sambil mengonsumsi kesadaran spiritualnya sendiri, Yang Chen tidak akan lupa untuk mendapatkan suplemen dari kesadaran spiritual murni tersebut. Hal pertama yang perlu diperkuat adalah hubungan antara benih kesadaran spiritual dan tubuh utama. Karena ia telah melewati penghalang antara dunia spiritual dan dunia fana, kesadaran spiritual yang perlu diperkuat hanyalah angka astronomi bagi Yang Chen. Dan untuk situasi saat ini, itu juga merupakan cara terbaik untuk mengonsumsi kesadaran spiritual. Sambungannya terlalu rapuh, Yang Chen hanya bisa memperkuatnya sedikit, setiap kali menambahkan jejak lemah yang hampir sama, dengan hati-hati, karena takut intensitasnya terlalu berlebihan dan akan putus. Pada saat yang sama, ia tidak lupa untuk mengikuti hubungan ini dan sedikit menambah benih kesadaran spiritual. Dewa Abadi Yang Maha Kuasa secara paksa membuka penghalang antara dunia spiritual dan dunia fana, menciptakan kondisi yang baik bagi Yang Chen. Ketika kesadaran spiritual Yang Chen mulai terpancar, meskipun konsumsi kesadaran spiritualnya masih sangat besar, itu tidak memakan waktu terlalu lama. Benih kesadaran spiritual menerima sedikit nutrisi dan segera tumbuh sedikit lebih kuat, dan pada saat yang sama, hubungan dengan Yang Chen juga sedikit menguat. Yang Chen meningkatkan dan memperkuatnya sedikit demi sedikit, dan benih kesadaran spiritual yang telah dimurnikan dan ditelan di dunia fana mulai perlahan berubah menjadi kelompok kecil, kemudian membengkak dan perlahan pulih.
Untuk pertama kalinya, kesadaran spiritual murni di lautan kesadaran akhirnya menunjukkan situasi di mana kecepatan konsumsi lebih besar daripada kecepatan pengisian ulang. Gunung kesadaran spiritual yang terkumpul berkurang sedikit, dan perasaan lautan kesadaran yang akan meledak akhirnya melambat dan tidak lagi muncul. Melintasi dua dunia, terutama dari dunia spiritual ke dunia fana, daya yang dikonsumsi pastinya angka yang mengerikan. Kesadaran spiritual yang tersimpan dalam lautan kesadaran seluas lebih dari 20.000 hektar, hanya untuk memperkuat hubungan dengan benih kesadaran spiritual dan melengkapi serta memelihara benih kesadaran spiritual, habis hanya dalam waktu 5 tahun. Pada titik ini, benih kesadaran spiritual setidaknya setengah dari tingkat aslinya. Selama masih ada jejak kesadaran spiritual di dalam bola api tersebut, maka secara otomatis akan ditambah dengan benih kesadaran spiritual. Melihat postur ini, setidaknya selama beberapa tahun sebelum benih kesadaran spiritual pulih sepenuhnya, Yang Chen untuk sementara tidak khawatir tentang masalah lautan kesadaran yang diledakkan. Gao Yue, Gong Sun Ling dan Tao Junqi akhirnya menyaksikan suami mereka bangkit dan berdiri setelah duduk menyendiri selama hampir 10 tahun. Chapter 1576. Melihat Yang Chen berdiri, ketiga wanita itu terkejut beberapa saat. Sebelumnya, dia hampir tidak menjelaskan apapun, dan dia mulai mundur, dan dia berkeringat banyak selama retret, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Retret ini berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun, ketiga wanita itu ketakutan dan selalu mengkhawatirkan Yang Chen. Sekarang mereka melihat Yang Chen berdiri dengan selamat, mereka akhirnya melepaskan kekhawatiran itu. Suami, Gao Yue hampir menangis karena gembira. Bahkan jika Yang Chen duduk di depannya, dia memiliki perasaan samar bahwa dia hampir tidak dapat melihat Yang Chen. Gong Sun Ling tidak kehilangan ketenangannya seperti Gao Yue, tapi dia juga berjalan diam-diam di depan Yang Chen dan memeluk Yang Chen rat-rat, karena takut dia akan pergi di saat berikutnya. Tao Junqi memiliki basis budidaya tertinggi di antara masyarakat. Saat ini, dia juga tersenyum dengan air mata, dan dia duduk dengan tenang dan tersenyum. Hanya Lan Ying yang sangat tidak sabaran. Dia telah tinggal di sini selama 10 tahun. Meskipun lingkungannya tidak berbeda dengan di luar, dia tidak begitu menyukainya. Sangat disayangkan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukan jalan keluar, bahkan jika basis kultivasinya lebih tinggi dari Gong Sun Ling. Selama bertahun-tahun, dia juga menjadi jujur. Melihat Yang Chen terbangun, Lan Ying langsung mendengus. Penampilan Yang Chen sebelumnya benar-benar seperti busur cangkir dan ular, di mana ada ancaman. Dia selalu bersama Yang Chen, mengapa dia tidak merasakannya? Tetapi untuk mengatakan bahwa Yang Chen sengaja membingungkan, Yang Chen tidak dapat menggunakan 10 tahun untuk membuat lelucon seperti itu padanya. Apa yang sedang terjadi? Dia menunggu sampai cinta antara wanita dan Yang Chen berakhir, Lan Ying maju ke depan, mengerutkan kening, dan bertanya dengan marah. Di sini, hanya dia yang memiliki identitas khusus dan dapat bertanya seperti ini. Seseorang menyerangku. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, dan kemudian melihat ekspresi tidak percaya Lan Ying. Saat ini, Yang Chen tidak banyak bicara, hanya mengulurkan jarinya, tersenyum dan berkata kepada Lan Ying, merasakannya. Lan Ying terbiasa menjadi bajak laut sendirian di laut. Dia cukup pemberani. Melihat Yang Chen mengulurkan jarinya, dia langsung tidak yakin dan mengulurkan jarinya dengan jari Yang Chen. Dia berkata dengan suara lembut, rasakan lalu rasakan, siapa yang takut pada siapa. Begitu jari kedua orang itu bersentuhan, Yang Chen meluncurkan beberapa kesadaran spiritual murni di lautan kesadarannya dan mengenai kesadaran spiritual Lan Ying. Faktanya, itu semua adalah kontak kesadaran spiritual. Mengulurkan jarinya hanya untuk membiarkan Lan Ying bersiap-siap. Saat keduanya bersentuhan adalah momen peluncuran. Boom, keagungan yang menggetarkan bumi meledak di lautan kesadaran Lan Ying. Meskipun indera ilahi itu tidak mengandung emosi atau pikiran apapun, hanya perasaan agung dan murni yang ekstrim membuat Lan Ying langsung memiliki perasaan yang tak terjangkau untuk mengaguminya. Ketakutan tak terkatakan macam apa itu. Ketakutan bawaan terhadap keberadaan yang tidak diketahui berasal dari tulang, dan itu hampir menjadi naluri. Lan Ying tidak memikirkannya dan menarik tangannya, seolah jari Yang Chen adalah besi solder yang membara. Untungnya, Yang Chen membiarkannya merasakannya, dan tidak terlalu ingin mengincarnya. Setelah kontak, Yang Chen menarik kembali keterkejutan kesadaran spiritualnya. Meski begitu, Lan Ying ketakutan. Eksistensi macam apa itu? Saat membayangkan akan menghadapi keberadaan level ini sebentar lagi, Lan Ying merasa sedikit takut. Setelah beberapa saat, Lan Ying menenangkan pikirannya. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Lan Ying. Dia adalah seorang kultivator monster. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada metode penanaman kesadaran spiritual yang layak. Dia mengandalkan basis kultivasinya yang kuat untuk menukar statusnya saat ini. Kesadaran spiritualnya tidak sebaik basis budidaya kekuatan spiritualnya. Itu hanya bisa dianggap rata-rata. Menghadapi kesadaran spiritual yang masih memiliki aura Dewa Emas Prinsip Agung, dia tentu saja merasa takut. Serangan kesadaran spiritual langsung. Lan Ying bukanlah orang bodoh. Seorang ahli di level ini, apalagi dia, bahkan seorang ahli yang 10 kali lebih kuat darinya belum tentu dapat menemukannya. Tidak heran dia tidak menyadari apapun sebelumnya, tetapi Yang Chen sedang menghadapi musuh yang tangguh. Jika itu dia tidak akan bisa bertahan dan kembali ke sini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Yang Chen mampu bertahan di bawah serangan tingkat itu. Selama 10 tahun penuh, dia masih aman dan sehat. Jelas bahwa serangan pihak lain telah gagal. Bahkan keterkejutan kesadaran spiritual yang dirasakannya begitu menakutkan. Bahaya macam apa yang dihadapi Yang Chen secara langsung. Kali ini, Lan Ying tidak lagi berani berkata apa-apa lagi. Junior yang selama ini dianggap sebagai adik laki-laki kini memberinya perasaan yang benar-benar tak terduga. Bahkan dia tahu dalam hatinya bahwa ketiga wanita di sekitar Yang Chen sekarang tampaknya tidak mudah dihadapi.
Untungnya, dia juga merasa bosan sebelumnya, tetapi dia tidak melakukan banyak hal yang tidak pantas. Hampir, Yang Chen menjawab pertanyaan Lan Ying sambil tersenyum. Lan Ying sangat pintar dan tidak banyak bertanya. Yang Chen hanya mengucapkan 3 kata, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Artinya, dia tidak ingin tahu terlalu banyak. Lan Ying bukanlah tipe wanita yang menanyakan akar masalahnya. Lan Ying berperilaku baik di sini, tapi Gao Yue, Gong Xunling dan Tao Junqi masih membutuhkan Yang Chen untuk menghibur mereka satu persatu. Di depan Lan Ying, ketiga wanita itu tidak banyak bertanya. Gong Xunling buru-buru menyiapkan anggur dan hidangan untuk Yang Chen, sehingga dia bisa meredakan ketegangan setelah pertempuran. Serangan kesadaran spiritual semacam ini, orang luar tidak dapat melihat petunjuknya sama sekali. Kecuali penampilan Yang Chen yang berkeringat, semua orang tidak tahu apa yang dia alami. Pada titik ini, penampilan Yang Chen tidak setenang Dewa Emas Agung dari dunia abadi. Penguasa dunia abadi telah memurnikan semua kesadarannya, dan tidak ada perubahan pada tubuhnya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, sekitar selusin dewa sejati yang bertanggung jawab untuk mengendalikan formasi akhirnya menghabiskan seluruh basis kultivasi tubuh mereka untuk memastikan bahwa kesadaran Dewa Emas Prinsip Agung telah dikirim ke dunia fana. Adapun apa yang terjadi di dunia fana, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka ketahui. Sebelum berangkat, ada kesepakatan dalam Sekte Surga yang mendalam bahwa setelah prinsip besar keabadian emas datang ke dunia fana, 1 atau 2 master akan diciptakan untuk naik dalam waktu singkat, dan berita bahwa mereka telah ditetapkan diri mereka di dunia fana akan dikirim ke dunia spiritual. Dunia spiritual kemudian akan mengirim orang untuk naik dan membawa berita tersebut ke dunia abadi. Selama menunggu kabar, Sekte Langit Mendalam berusaha bersabar, jangan sampai rencana mereka sendiri dihancurkan dengan sengaja. Meskipun cara pengiriman manusia ke dunia fana ini diperoleh melalui bimbingan anak-anak Tao dari Tuan Tua Tertinggi Agung, siapa yang tahu jika orang-orang yang pertama kali menerobos masuk ke Istana Tusita juga memperoleh hal serupa. Dunia fana Taitianmen perlu berhati-hati dalam segala hal. Tokoh-tokoh agung dan perkasa dari Sekte Langit Mendalam di dunia abadi, tak seorang pun akan tahu bahwa kesadaran Dewa Emas Agung yang mereka kirim belum sempat menempati tubuh abadi sepenuhnya, dan telah diserap dan dimurnikan oleh bola api di lautan kesadaran Yang Chen. Berita yang mereka nantikan ternyata tidak akan terkirim. Hanya saja tidak diketahui apakah tokoh-tokoh besar ini akan sebahagia sekarang ketika mereka menunggu ratusan tahun dan tidak mendapatkan apa-apa. Chapter 1577. Yang Chen kini semakin bingung dengan benih api putih. Benih api jenis apa yang dapat meningkatkan mutu benih api lainnya? Benih api macam apa yang secara paksa dapat mengumpulkan kesadaran lengkap dari prinsip besar keabadian emas dan memurnikannya di bawah budidaya kesadaran spiritual dari Dewa Bumi kelas 5? Kejutan apa yang diberikan Li Cheng padanya? Terkadang ada terlalu banyak hal misterius yang Yang Chen tidak mengerti. Bahkan jika dia memiliki kenangan dan pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Untungnya, satu hal yang pasti, Li Cheng tidak akan menyakiti Yang Chen. Jika tidak perlu secara khusus menargetkan Yang Chen. Selama dia tidak memberitahu Yang Chen betapa sulitnya menyempurnakan pintu masuk ke platform abadi pemenggalan, dia bisa membuat Yang Chen menyeretnya ke dunia fana hampir sepanjang hidupnya. Mengenai hal semacam ini, Yang Chen sangat berpikiran terbuka. Meskipun kali ini sangat berbahaya, dia juga memperoleh manfaat besar. Dan manfaat ini tidak hanya untuk Yang Chen saja, hampir seluruh masyarakat Yang Chen dapat menikmatinya. Ketika Yang Chen dan istrinya sendirian, Yang Chen secara singkat menjelaskan serangan yang dialaminya. Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengatakan alasan spesifiknya, dan ketiga wanita itu juga pintar untuk tidak bertanya. Kali ini, Yang Chen juga mewariskan misteri tertinggi Sutra Hati Yin yang kepada Tao Junqi. Di dunia fana, Tao Junqi dan Si Wushuang, saudara perempuan murong semuanya menikah dengan Yang Chen kemudian, jadi mereka tidak menikmati perawatan Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi. Sekarang kesadaran spiritual murni di lautan kesadaran Yang Chen masih meningkat, dan Yang Chen membutuhkan semua saluran yang dapat menyerap kesadaran spiritual ini. Untuk saat ini, memulihkan benih kesadaran spiritual masih dapat memberi Yang Chen waktu beberapa tahun. Sekarang benih kesadaran spiritual telah pulih setengahnya, Yang Chen tidak perlu lagi menjaga hubungan antara tubuhnya dan benih itu dengan hati-hati. Selanjutnya, Yang Chen secara alami akan berbagi manfaat ini dengan istri dan selirnya. Sejujurnya, Yang Chen tidak tahu berapa lama indera ilahi Dewa Emas Agung ini dapat disempurnakan dan berapa lama itu akan menjadi ancaman baginya. Bagaimanapun, ada perbedaan antara Dewa Emas Agung dan Dewa Emas Agung. Kesenjangan antara para ahli benar-benar seperti langit dan bumi. Menghadapi ancaman yang tidak diketahui seperti ini, Yang Chen hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Di satu sisi, dia berusaha sekuat tenaga untuk menguras tenaga musuh, dan di sisi lain, dia mulai melakukan persiapan lain. Jika dia bisa bertemu saudara angkatnya Li Cheng dalam waktu dekat, dia mungkin bisa melakukan sesuatu. Tao Junqi sedikit ragu saat menerima Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi untuk pertama kalinya. Tentu saja Tao Junqi juga telah menyiapkan beberapa teknik budidaya untuk suami istri. Selain itu, kualitasnya terbaik di antara orang Taitian. Berdasarkan penampilannya di Taitianmen selama bertahun-tahun, ditambah dengan perawatan dari Master dan Grandmasternya, bukanlah masalah baginya untuk menemukan beberapa teknik kultivasi ganda. Apakah metode kultivasi Istana Cunyang yang dikeluarkan Yang Chen benar-benar cocok? Namun melihat Gao Yue dan Gong Xunling bergantian melakukan budidaya ganda rasa ilahi ini bersama suaminya, dengan kearifan duniawi Tao Junqi, tentunya ia tidak akan membiarkan dirinya pamer dan mulai belajar tanpa ragu. Hanya saja, tanpa latihan, dia tidak dapat memahami apa yang terjadi di banyak tempat. Untungnya, suaminya pasti sangat terampil, dan dia pasti bisa memberinya petunjuk saat dia berlatih. Gao Yue adalah yang pertama, Gong Xunling adalah yang kedua, dan Tao Junqi adalah yang ketiga.
Tao Junqi sangat terkejut. Setelah Gao Yue dan Yang Chen selesai berkultivasi, mereka benar-benar menunjukkan ekspresi terkejut yang tidak biasa, dan pada saat yang sama, ada juga sedikit rasa takut. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mulai berlatih sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia takutkan. Penampilan Gong Xunling sama saja. Mungkin dia juga terpengaruh setelah melihat penampilan Gao Yue. Setelah berkultivasi, dia tidak seterkejut Gao Yue. Dia bahkan membawa Tao Junqi sambil tersenyum dan mengirimnya ke sisi suaminya. Namun, Tao Junqi dapat melihat kekhawatiran yang tersembunyi di hati Gong Xunling. Untuk apa itu? Itu hanyalah penanaman ganda. Apakah suaminya terluka parah? Meskipun ia lahir di Taitianmen, Tao Junqi tidak pernah berpartisipasi dalam pengaturan tingkat tinggi Istana Cunyang. Bagi Yang Chen, Tao Junqi juga setia padanya. Bahkan setelah samar-samar menyadari bahwa beberapa pengaturan Taitianmen tidak tepat, agar tidak berada dalam dilema, dia juga naik terlebih dahulu di bawah pengaturan Yang Chen. Apalagi setelah naik, Tao Junqi juga sangat merindukan Yang Chen. Antara suaminya dan sekte, dia memihak suaminya. Mengenai kekhawatiran Yang Chen, Tao Junqi, Gao Yue dan Gong Xunling juga sama, tapi dia tidak tahu alasan spesifiknya. Dia hanya berpikir Yang Chen terluka dan perlu disembuhkan. Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi tampaknya merupakan metode kultivasi penyembuhan yang baik, terutama dalam kasus cedera pada indera spiritual dan laut kesadaran. Setelah memahaminya dalam waktu yang lama, Tao Junqi memahami bahwa ada fungsi penyembuhan di dalamnya. Suamiku, apa yang kau inginkan dariku? Tao Junqi duduk berhadapan dengan Yang Chen, dan saat ini dia hampir duduk di pelukan Yang Chen. Tentu saja, tidak ada apa-apa antara suami dan istri, dan Tao Junqi juga membiarkannya begitu saja. Sekarang, cedera Yang Chen masih menjadi masalah. Begitu Tao Junqi muncul, dia bertanya dengan hati-hati kepada Yang Chen. Lakukan, ikuti saja suamiku. Yang Chen tersenyum. Dia juga memahami pikiran hati-hati Tao Junqi, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya mengingatkannya, apapun yang kamu temukan nanti, jangan kaget. Aku tahu. Tao Junqi melihat penampilan Gao Yue dan Gong Xunling. Tentu saja, dia tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang di luar dugaan semua orang. Setelah setuju dengan patuh, dia mulai mengikuti gerakan Yang Chen. Begitu kesadaran spiritual kedua orang itu bersentuhan, kesadaran spiritual yang luar biasa dan tak terjangkau yang dipancarkan oleh Yang Chen tiba-tiba mengejutkan Tao Junqi. Untungnya, Yang Chen baru saja mengingatkannya, Tao Junqi hampir tidak mampu mengendalikan diri, dan tidak akan gagal dalam kultivasi ganda kesadaran spiritual pertama. Bagaimana tingkat pengembangan kesadaran spiritual suaminya? Itu pasti lebih dari tingkatan Dewa Bumi, setidaknya tingkatan Dewa Surga. Setelah sekian lama berhubungan, Tao Junqi akhirnya membenarkan hal tersebut. Tidak heran suaminya bisa menjadi ahli alkemis tingkat 5 di usia muda. Ketika dia berada di dunia fana, dia mengatakan bahwa untuk menjadi ahli alkemis tingkat 5, kesadaran spiritual adalah kuncinya. Ternyata suaminya benar-benar sangat kuat, itu bukan hanya kemampuan multitasking alami. Perubahan berikutnya membuat Tao Junqi hampir kehilangan kendali atas pikirannya. Kesadaran spiritualnya sendiri, didorong oleh kesadaran spiritual Yang Chen, meningkat pesat melalui koordinasi sutra hati Taixuan Yin Yang. Manusia abadi kelas 8, manusia abadi kelas 9, manusia abadi kelas 10, bumi abadi kelas 1, bumi abadi kelas 2, terus meningkat seolah-olah tidak ada akhir. Tao Junqi hanya merasa bahwa semuanya begitu ilusi. Kali ini, dengan kultivasi ganda kesadaran spiritual suaminya, basis kultivasi kesadaran spiritualnya sendiri secara langsung dipromosikan ke Earth Immortal Grade 8 sebelum berhenti total. Bagaimana ini mungkin? Metode kultivasi macam apa yang bisa menimbulkan efek abnormal seperti itu? Namun, dia akhirnya memahami makna beberapa bagian sutra hati Taixuan Yin yang sebelumnya tidak dia pahami. Ternyata seperti ini. Setelah kesadaran spiritual pertama mereka berdua berkultivasi ganda, Tao Junqi sangat terkejut, bahkan lebih terkejut dari Gao Yue. Apakah semua ini benar? Chapter 1578. Tentu saja, semua yang terjadi adalah benar. Tao Junqi segera duduk dan mulai mengeksplorasi kultivasi kesadaran spiritualnya. Tingkat ke-8 dari alam bumi abadi, kultivasi kesadaran spiritual sejati, sama sekali tidak ada diskon. Tidak hanya itu, lautan kesadarannya sendiri sepertinya telah terkondensasi kembali, dan tingkat ketangguhannya membuat Tao Junqi sedikit takut. Bukan karena alam kesadaran spiritualnya sendiri, tetapi karena dia takut alamnya akan meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat. Apakah itu akan membawa konsekuensi buruk lainnya? Jangan khawatir, tidak akan ada masalah dengan metode budidaya dunia abadi. Yang Chen sepertinya menebak pikiran Tao Junqi dan berbisik di telinga Tao Junqi. Tubuh Tao Junqi yang halus sedikit gemetar. Baru sekarang dia ingat bahwa suaminya ini selalu banyak membaca dan berpengetahuan luas. Selain itu, dia selalu dapat menemukan harta karun yang orang biasa bahkan tidak akan percaya di sudut-sudut yang tidak diketahui orang lain. Buah persik abadi adalah buktinya. Yang Chen secara pribadi menuntun para wanita untuk mencari petunjuk dari buku-buku lain dan kemudian menemukannya. Tao Junqi sendiri hadir di sana, itu sama sekali tidak mungkin palsu. Karena Yang Chen mengatakan bahwa ini adalah metode kultivasi dunia abadi, maka itu pasti metode kultivasi dunia abadi. Memikirkan hal ini, kekhawatiran Tao Junqi berangsur-angsur hilang. Memikirkan kekhawatirannya sebelumnya bahwa metode budidaya yang ditemukan di Istana Cunyang mungkin levelnya terlalu rendah, itu benar-benar sebuah lelucon. Namun kekhawatiran ini hilang, dan keraguan baru pun muncul. Karena tidak perlu khawatir tentang metode kultivasi, bahkan kultivasi kesadaran spiritualnya sendiri telah meningkat pesat, mengapa Gao Yue dan Gong Xunling masih memiliki kekhawatiran seperti itu? Pertanyaan ini tidak baik untuk ditanyakan secara langsung, sepertinya dia hanya bisa menanyakannya saat ketiga wanita itu sendirian.
Budidaya kesadaran spiritual Yang Chen masih berada di alam surga abadi kelas 1. Ketiga wanita itu dan kultivasi ganda kesadaran spiritualnya, tentu saja, memiliki beberapa efek, tetapi ada terlalu banyak kesadaran spiritual murni di lautan kesadaran. Di bawah pengisian ulang yang konstan, konsumsinya hanyalah secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar, dan segera terisi ulang secara otomatis. Bukan karena Yang Chen tidak dapat terus meningkatkan budidaya kesadaran spiritualnya, tetapi jika dia terus meningkat, Yang Chen akan segera menghadapi konsekuensi dari perpecahan kesadaran spiritualnya. Untuk saat ini, Yang Chen belum menemukan pembawa pemisahan kesadaran spiritualnya. Untuk saat ini, Yang Chen tidak ingin terburu-buru mengetahui hasil ini. Yang Chen tidak bisa tidak bersikap hati-hati. Ketika dia membunuh Grand Supreme Elderly Lord di Immortal Executioner Platform, dia melakukannya dengan tergesa-gesa sehingga ada banyak pertanyaan tentang Tripuritis Secret Art yang tidak sempat dia tanyakan. Sekarang Yang Chen hanya bisa menyelidikinya sendiri. Beruntung benih kesadaran spiritual belum tertelan seluruhnya. Dalam waktu singkat, Yang Chen tidak merasa bahwa Tuhan akan begitu memperhatikannya sehingga dia dapat segera menyelesaikan semua masalahnya. Gao Yue dan Gong Sunling tentu saja khawatir tentang masalah kesadaran spiritual Yang Chen. Ketika mereka pertama kali mengolah sutra hati yin yang misteri tertinggi, kecuali penyembuhan Gao Yue, wanita-wanita lain semuanya berusaha meredakan kesadaran spiritual Yang Chen yang meroket, jangan sampai kesadaran spiritualnya bermasalah. Sekarang setelah kultivasi ganda kesadaran spiritual semua orang selesai, basis kultivasi kesadaran spiritual Gao Yue dan Gong Sunling telah ditingkatkan ke tingkat ke-8 dari alam abadi bumi, yang lebih dari satu alam besar lebih tinggi dari basis kultivasi kekuatan spiritual, tetapi basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen belum jatuh. Apa artinya ini? Kedua wanita itu sangat jelas. Karena Yang Chen tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kesadaran spiritualnya, tetapi dia tidak mengatakan alasannya, itu pasti terkait dengan serangan yang tidak dapat dijelaskan ini. Kedua wanita itu kini berharap agar istri dan selir Yang Chen lainnya ada di sekitar, dan semua orang berkultivasi bersama, lalu menurunkan dasar kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen. Tentu saja, Tao Junqi tidak akan mengerti hal ini. Tidak ada masalah dalam mengolah metode kultivasi dunia abadi. Basis kultivasi kesadaran spiritual setiap orang telah meningkat begitu cepat. Semuanya tampak sempurna, bukan? Senior Lan, lautan kebencian ini adalah lokasi istana Cunyang milikku. Jika senior tidak keberatan, Anda dapat tinggal di sini untuk sementara. Memikat Lan Ying ke lautan kebencian, Yang Chen tentu saja punya tujuan. Seorang petarung super tingkat Earth Immortal masih sangat berguna bagi istana Cunyang saat ini di dunia spiritual. Jika dia bisa menculik satu, dia akan menculik satu. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan istana Cunyang, dia harus menariknya ke sisi istana Cunyang. Atas undangan Yang Chen, Lan Ying tidak ragu untuk menyetujuinya. Dia telah menahan rasa pengembaraan sendirian di dunia spiritual selama hampir 1000 tahun. Tentu saja, dia memahami manfaat dari dukungan sekte. Tapi sekarang dia tidak ingin bergabung dengan sekte manapun. Untungnya, Yang Chen hanya mengundangnya untuk berakar di sini, dan tidak memintanya untuk bergabung dengan istana Cunyang. Dia menetap untuk saat ini dan membuat keputusan di masa depan. Selanjutnya, Yang Chen yang sempat senggang beberapa saat, langsung disibukkan dengan hal lain. Koki yang menjanjikan Fatih Jinghu tahun itu belum diatur dengan baik. Setelah diserang, dia mundur. Ini adalah 10 tahun penuh. Dia tidak tahu apakah Fatih sedang menunggunya sekarang. Kembali ke istana Cunyang bersama ketiga wanita itu, istana Cunyang kini tampak seperti gerbang gunung. Murid resmi masih menjadi kepala istana dan beberapa tetua, namun sekelompok masyarakat adat diterima sebagai budak. Seluruh gerbang gunung tampak bagus. Gao Yue dan Tao Junqi menetap di sekte. Yang Chen berangkat bersama Gong Sunling dan bergegas ke rumah bawa air keong lagi. Si gendut Jinghu sedang menunggu dengan tidak sabar, satu-satunya orang yang mampu mengatasinya seharusnya adalah Yang Chen. Gong Sunling bisa membuat makanan lezat, si gendut tidak akan merasa malu. Ada lebih dari selusin penduduk asli yang dibawa pergi oleh Yang Chen dan Gong Sunling. Dua di antaranya adalah chef terkenal di kalangan masyarakat pribumi. Mereka memiliki basis budidaya tahap Yuanying. Setelah bimbingan kepala istana dan beberapa tetua, ditambah dengan bimbingan Gong Sunling dalam perjalanan, mereka dapat memuaskan selera Fatih Jinghu. Sisanya adalah master super di antara penduduk asli yang telah mencapai tingkat keabadian manusia. Mereka mengikuti mereka, secara alami untuk dapat melewati kesengsaraan. Hanya dengan benar-benar melewati 3 bencana, seseorang dapat menjadi manusia abadi yang sejati. Tentu saja, orang-orang ini sekarang adalah murid paling setia di Istana Cunyang. Dalam hal ini, pengalaman kepala istana dan beberapa tetua jauh lebih kaya daripada pengalaman Yang Chen. Setelah mereka berhasil melewati kesengsaraan, Istana Cunyang akan menambah lebih dari selusin murid manusia abadi, dan sekte itu perlahan akan berkembang. Rumah bawa air keong dapat mengumpulkan satu kesengsaraan setiap 3 tahun, tetapi Yang Chen juga tahu bahwa ketika Jinghu bosan, dia akan menghabiskan kekuatan kesengsaraan tersebut. Jadi sekarang tidak diketahui berapa banyak orang yang dapat memenuhi kebutuhan masa kesusahan besar. Untuk saat ini, dia akan mengambil sebanyak ini, dan jika itu cukup, dia akan datang lagi lain kali. Tidak mengherankan, Fatih Jinghu telah menunggu dengan cemas. Yang Chen dan yang lainnya telah pergi selama 10 tahun, dan Fatih sendiri terlalu malas untuk mencari mereka. Hari-hari yang sangat sulit untuk dijalani. Begitu Yang Chen dan Gong Sunling muncul di rumah bawah air, sosok si gendut datang ke sisi mereka. Mengapa butuh waktu lama? Si gendut menggerutu keras dalam mulutnya, tetapi matanya sudah menatap ke arah kuali kecil di tangan Gong Sunling. Ini adalah sepanci makanan lezat yang dimasak Gong Sunling sebelum dia datang, hanya untuk menenangkan Fatih. Sekarang tampaknya efeknya cukup bagus. Chapter 1579.
Hampir secepat yang dia bisa, sebuah bangunan yang mirip dengan paviliun yang dimasuki Yang Chen terakhir kali muncul di samping Fatih. Tentu saja, pulau itu terisolasi dari laut. Kemudian, Gong Xunling merasakan penglihatannya kabur dan tangannya menjadi ringan. Kuali kecil berisi makanan muncul di atas meja di paviliun. Jinghu yang gemuk sudah duduk di meja, dan dia tidak peduli dengan Yang Chen dan Gong Xunling. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan satu set peralatan makan dari tulang. Tangan gemuk yang memegang dua sumpit tulang telah merogoh kuali dan mulai mengambil piring. Melihat betapa terampilnya Fatih menggunakan sumpit, diperkirakan Fatih telah banyak berlatih selama ini. Terakhir kali dia datang, Fatih tidak tahu cara menggunakan sumpit. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan sumpit. Sekarang, dia sangat terampil. Tentu saja, ada motivasi. Sebagai ahli Dewa Langit, dia telah berlatih keras dengan sumpit selama bertahun-tahun. Pasti sulit baginya. Selanjutnya, Yang Chen dan Gong Xunling menyaksikan Fatih Jinghu melahap makanan di kuali kecil. Dari awal hingga akhir, gerakan Fatih sangat berani. Dia menggunakan sumpit dan sendok dengan sangat terampil. Dalam sekejap, kuali kecil itu terbalik. Lezat. Tentu saja, makanan di kuali kecil itu tidak cukup untuk memenuhi gigi Fatih. Tapi Fatih masih sangat puas dengan itu. Setelah menikmatinya dengan hati-hati, dia menoleh ke Yang Chen dan bertanya, "Kamu berjanji untuk memasak untukku?" Setelah menanyakan kalimat ini, pria gemuk itu tampaknya mulai mengamati Yang Chen dengan saksama, lalu dia berseru, "Hei! Ada apa denganmu? Bagaimana akal budi Anda bisa tumbuh begitu cepat?" Dengan kultivasi langit abadi tingkat 8 milik Fatih, tidaklah sulit untuk mendeteksi tingkat indera kedewaan Yang Chen saat ini. Baru 10 tahun berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, namun kesadaran ilahi Yang Chen telah berubah dari Earth Immortal level 5 ke Sky Immortal level 1. Fatih telah berkultivasi sebelumnya. Bahkan jika dia mencabut bibit untuk membantunya tumbuh, itu tidak akan secepat itu, bukan? Sesuatu terjadi dalam kultivasi saya, dan menjadi seperti ini. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Nada suaranya sedikit tidak berdaya. Kemudian, dia menjelaskan, itu tertunda. Itu sebabnya aku datang sekarang. Maaf membuatmu menunggu. Kamu menyebut hal baik seperti itu sebagai kecelakaan. Mengapa tidak jatuh ke saya? Jinghu sangat tidak puas dengan nada bicara Yang Chen yang tidak berdaya. Setelah mengeluh 2 kali, dia berkata, karena sudah seperti ini, maka aku akan memaafkanmu. Di mana orang yang berjanji memasak untukku? Aku sudah membawanya. Gong Xunling melepaskan kedua koki tersebut dari peta geografis sungai pegunungan. Keduanya berada di tahap Naschen Sol, jadi mereka tidak merasa tidak nyaman berada di istana bawah air. Ketika mereka melihat si gendut, mereka langsung tahu bahwa inilah tuan yang akan mereka ikuti di masa depan, jadi mereka buru-buru menyapanya. Keduanya telah diberitahu dengan hati-hati bahwa mereka harus melayani pria gemuk di depan mereka. Kepala istana bahkan berjanji selama bisa membuat pria gendut itu puas, istana Cunyang bisa menerima keturunan mereka sebagai murid. Mereka juga mendengar bahwa lemak ini punya cara untuk membantu orang melewati kesengsaraan. Entah itu untuk diri mereka sendiri atau untuk keturunan keluarga mereka, penting untuk menyenangkan si gendut surga abadi ini. Melihat mereka muncul, Jinghu melambaikan tangannya dan semua orang tanpa sadar mengubah posisi mereka. Sebuah istana besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Kelihatannya sangat tinggi dan megah, tetapi dekorasinya sangat sederhana. Diperkirakan inilah inti sebenarnya dari istana bawah air Keong. Cepat, cepat, buatkan sesuatu yang lezat untukku. Sambil menunjuk ke sebuah ruangan kosong, lelaki gemuk itu memerintahkan kedua koki itu. Jinghu tidak bodoh, dia juga tahu bahwa saat ini, dia harus mencoba keahlian keduanya. Namun, tidak ada apapun di ruangan ini, bahkan kompor untuk memasak pun tidak, itu agak sulit. Untungnya, Yang Chen dan Gong Xunling sudah mempertimbangkannya dengan baik. Semua peralatan sudah disiapkan. Semua jenis peralatan makan, seperti kompor, peralatan memasak, dan peralatan memasak, semuanya dibuat oleh Gao Yue, yang baru saja digunakan di tempat ini. Jika para penguasa dunia fana mengetahui bahwa ahli pemurnian Gao Yue mengambil tindakan hanya untuk memurnikan satu set peralatan dapur, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan memukul dada dan menginjak kaki mereka, memarahi pria gemuk itu karena menyia-nyiakan sumber daya alam. Namun, tidak ada seorang pun yang tidak puas dengan ini. Kedua koki itu juga penuh energi, menunggu untuk melayani kakek gendut ini dengan baik. Tentu saja, Yang Chen menyiapkan banyak sekali bahan, dan bahkan dengan murah hati mengirimkan setidaknya 20 mayat binatang buas manusia abadi kelas 8 kepada si gemuk Jinghu. Bagi ras monster di alam yang sama, ini merupakan harta karun yang besar, tetapi bagi si pria gemuk, ini hanyalah bahan-bahan langka. Masuklah ke rumah sebelah sana, kalian pergi dan bermain, jangan khawatirkan aku. Pria gendut itu duduk di atas meja di pintu masuk dapur dan tidak berniat bergerak sama sekali. Dia menunjuk ke sebuah rumah batu yang sepi di kejauhan dan berkata, dulu saya berpikir pijatannya nyaman, jadi saya masuk dan mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak yang saya punya, kalian bisa menggunakannya dia. Satu-satunya ruangan di alam spiritual yang dapat menjatuhkan ketiga bencana tersebut hanyalah ruang pijat pria gemuk Jinghu. Jika hal ini diketahui oleh master sekte dari sekte di alam spiritual, diperkirakan mereka akan membunuh pria gemuk itu dengan segala cara untuk menghilangkan depresi di hati mereka. Ingin dipijat? Bisakah saya memberi Anda 10 peri cantik dan memijat Anda sesuka Anda? Mengapa repot-repot mengonsumsi kesengsaraan surgawi yang berharga ini? Diperkirakan pria gendut itu adalah satu-satunya pria di 3 alam yang menggunakan kesengsaraan surgawi sebagai pijatan. Langkah hilang semacam ini bahkan lebih buruk daripada Yang Chen mandi dengan cairan karang misterius 4 lautan. Kalau saja dia tidak tahu kalau dia tidak bisa mengalahkan orang ini sekarang, Yang Chen pasti ingin memberi pelajaran pada pria gendut itu.
Para tuan tanah pribumi yang dibawa Yang Chen mulai memasuki rumah batu satu persatu. Yang Chen menyaksikan mereka melewati kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin satu persatu dan menjadi master manusia abadi sejati, baru kemudian dia menghela nafas lega. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa ada ruangan yang begitu kuat di Kons Underwater Mansion, tetapi dia tidak tahu Dewa Agung mana yang memurnikan senjata ajaib semacam ini yang dapat merebut langit dan bumi. Rumor tetap rumor, dan Yang Chen belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri di kehidupan sebelumnya. Sekarang dia menyaksikan rumor itu menjadi kenyataan, jejak kekhawatiran di hatinya akhirnya menghilang. Lebih dari selusin master asli manusia abadi yang dibawa oleh Gong Xunling tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka alami. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, tetapi mereka membuat diri mereka bermimpi indah. Sekarang apa yang paling ditakutkan setiap orang adalah mereka tidak tahu kapan mereka akan terbangun dari mimpi ini dan membiarkan mereka bersukacita dengan sia-sia. Namun, wajar jika satu orang bermimpi, namun agak tidak normal jika lebih dari selusin orang mengalami mimpi yang sama pada waktu yang bersamaan. Setiap orang telah mencapai alam kultivasi ini, dan mudah untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Ketika mereka akhirnya memastikan bahwa mereka telah menjadi master manusia abadi sejati, lebih dari selusin master asli ini begitu gembira bahkan sampai menangis di tempat. Istana Cunyang, ternyata memang ada cara yang sangat dahsyat. Belum lagi yang lainnya, mulai sekarang, orang-orang yang hadir ini akan menjadi murid Istana Cunyang yang paling setia, dan keturunan keluarga mereka juga akan menjadi pelayan Istana Cunyang yang paling taat. Chapter 1580. Segera Yang Chen dan Gong Xunling memilih untuk pergi, ada dua alasan untuk pergi. Yang pertama, seandainya Gong Xunling berada di rumah bawah laut, dia akan terus disanjung oleh si gendut Jing Hu hingga membujuknya membuat beberapa hidangan khasnya. Pada titik ini, Fatih Jing Hu hanya belajar secara otodidak, dan tidak merasa ada yang salah dengan master peri abadi yang berbicara baik kepada junior manusia abadi. Ketika seorang pecinta makanan berlemak menyukai koki yang baik, tingkat sanjungannya berada di luar imajinasi orang. Gong Xunling sudah kesal dan ingin pergi lama sekali. Alasan lain untuk pergi adalah karena Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa senjata ajaib di tubuhnya akhirnya menyelesaikan transformasinya, tetapi dia tidak ingin menunjukkannya di depan si gendut, jadi dia segera pergi. Senjata ajaib yang telah mengalami transformasi adalah taman obat botol murni tempat Yang Chen telah melewati kesengsaraan roh alat saat dia berada di dunia fana. Setelah A, Zhu dan A, B di kebun obat melewati masa kesengsaraannya, Yang Chen mengirim labu peninggalan klan naga ke kebun obat sesuai kesepakatan, agar A, Zhu dan A, B bisa memurnikan labu tersebut. Senjata ajaib klan naga adalah senjata ajaib klan naga, itu sudah pasti merupakan batas senjata ajaib yang ada di dunia fana. Dengan dua roh perkakas Azu dan Abi yang telah melewati kesengsaraan mereka, ditambah Yang Chen hampir mengirim setengah dari cairan spiritual yang terkumpul di alam rahasia Tianmen, di samping larutan spiritual kayu pertama yang tak terhitung jumlahnya dan larutan spiritual kayu kedua, dengan bantuan seni rahasia pengumpulan harta semesta milik Yang Chen sendiri, butuh waktu hampir 300 tahun bagi kedua wanita itu untuk menyempurnakannya. Selama masa pemurnian, Yang Chen tidak dapat menggunakan fungsi apapun dari taman obat kecuali dapat mengambil beberapa ramuan milenium di lantai pertama taman obat. Bahkan 12 monster kayu ilahi penglai tinggal di taman pengobatan biasa lainnya. Belum lama ini, Yang Chen memperhatikan pergerakan botol murni di kebun obat, itu adalah A, Zhu dan A, B yang memberitahu Yang Chen bahwa labu klan naga telah disempurnakan dan diintegrasikan. Kebetulan saja belasan penduduk asli telah berhasil mengatasi kesengsaraan mereka, jadi Yang Chen langsung pergi bersama Gong Xunling tanpa ragu-ragu. Di bawah tatapan enggan Jing Hu, Yang Chen dan Gong Xunling meninggalkan Kons Underwater Manor. Meskipun mata Fatih dipenuhi keengganan, hati Yang Chen tidak melembut sama sekali. Jika pria lain menatap istrinya seperti ini, meskipun itu hanya demi masakan istrinya, Yang Chen tidak akan terlalu senang. Tentu saja, lebih dari selusin manusia abadi tersembunyi di peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Xunling. Ini adalah senjata rahasia. Dengan situasi Istana Cunyang saat ini, tidak ada yang berani mengetahui rahasia ini. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan serangan yang menggelegar. Di alam spiritual, kebiasaan memperebutkan hal-hal baik jauh lebih kejam dibandingkan di dunia fana. Kalau saja tidak ada seorang pun yang percaya bahwa pil pemanjang umur Yang Chen akan berguna bagi seorang ahli alam roh, pil itu pasti sudah dirampas dengan segera. Untungnya, kelompok orang pertama yang datang untuk menguji obat itu adalah 4 ahli Dewa Langit, dan mereka adalah ahli Dewa Langit dari 4 sekte utama. Dengan mereka berempat sebagai pendukungnya, tidak peduli seberapa berani yang lain, mereka tidak akan berani bergerak pada Yang Chen, jadi mereka hanya bisa memikirkan cara lain. Setelah meninggalkan istana bawah air, Yang Chen langsung membawa Gong Xunling dan bergegas ke Long Xuan. Tubuh besar Long Xuan sekarang tersembunyi di laut, menghalangi pembuluh darah spiritual tingkat surga abadi. Energi spiritual yang besar itu dinikmati olehnya seorang diri, dan dia merangkak dengan nyaman di dasar laut, menikmatinya. Ketika Yang Chen datang, Long Xuan terlalu malas untuk bergerak. Kalau saja bukan karena rasa takut kalau Long Xuan akan punya ingatan yang buruk, Yang Chen bahkan ingin menaruh kembali istana keluarga yang saat ini di punggung Long Xuan. Untungnya, masih ada istana naga, istana dari klan naga. Long Xuan tidak akan menolaknya, dan membiarkan Yang Chen meletakkan istana naga di punggungnya. Kebun ramuan botol yang dimurnikan diambil oleh Yang Chen, dan dia mengamatinya dengan cermat. Sambil mengamati, dia tidak lupa menggunakan seni rahasia penggalangan harta karun semesta untuk pemurnian pengorbanan. Seni rahasia pengumpulan harta karun semesta adalah proses jangka panjang. Seperti menambahkan lapisan perlindungan ekstra setiap kali Anda memainkannya. Semakin sering Anda memainkannya, semakin tinggi mutu senjata ajaib tersebut secara otomatis. A, Zhu dan A, B segera muncul dan membungkuk kepada Yang Chen.
Kali ini kedua wanita itu mengambil keuntungan besar darinya, dan mereka harus berterima kasih padanya. Kebun ramuan botol yang dimurnikan awalnya disempurnakan oleh seorang ahli, tetapi semangatnya tidak dapat ditingkatkan dan tetap berada di dunia fana. Setelah pelatihan berkelanjutan Yang Chen, kedua wanita itu mencapai tingkat melewati kesengsaraan mereka. Labu klan naga secara langsung mendorong kebun jamu botol yang dimurnikan ke peringkat kualitas terbaik. Di mata para ahli di alam spiritual, penyempurnaan dunia fana sama sekali tidak layak disebut. Oleh karena itu, di dunia fana, harta karun ajaib bahkan tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan tertentu. Paling-paling, harta karun itu akan diberi klasifikasi umum kelas tinggi, sedang, dan rendah. Paling-paling, harta karun itu akan diberi tingkatan langka. Hanya harta karun yang ditinggalkan oleh klan naga yang dapat disebut tingkatan tak tertandingi. Namun, di dunia spiritual, arah pemurnian sama dengan alkimia. Ada arah yang sistematis, dan senjata ajaib yang disempurnakan memiliki tingkat nyata. Dengan cara yang sama, penyuling juga memiliki klasifikasi khusus, yang juga dibagi menjadi 9 tingkatan, tetapi masing-masing dibagi menjadi tingkatan atas, menengah, dan bawah. Senjata ajaib yang dibawa dari dunia fana, secara umum, setidaknya harus merupakan senjata ajaib sumber kehidupan dari master manusia abadi untuk diklasifikasikan ke dalam tingkatan, tetapi itu adalah tingkatan terendah. Sedangkan untuk grade spesifik dari grade atas, menengah dan bawah, masih bergantung pada kualitas dan perbedaan dari senjata sakti itu sendiri, namun tidak bisa lepas dari cakupan grade pertama. Menurut standar dunia spiritual, kebun ramuan botol murni saat ini setidaknya telah mencapai tingkat senjata ajaib tingkat 3. Dapat dibayangkan manfaat apa yang diperoleh A, Su dan A, B kali ini. Berterima kasih kepada Yang Chen tidak tiba-tiba sama sekali. Bagus, bagus. Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya, dan hanya ada pujian di mulutnya. Tanpa pergi ke kebun obat untuk melihat dengan cermat, Yang Chen dapat mengetahui perubahan yang terjadi di taman ramuan botol yang dimurnikan melalui komunikasi kesadaran spiritual dengan A, Su dan A, B. Meskipun usianya baru kurang dari 300 tahun, semua bahan obat yang tumbuh di dalam botol yang dimurnikan telah bertambah usianya hingga 1000 tahun. Ini adalah manfaat lain setelah integrasi labu naga. Meskipun mengkonsumsi banyak cairan spiritual, dibandingkan dengan bertambahnya usia bahan obat ini, meskipun harganya 2 kali lebih banyak cairan spiritual, Yang Chen akan bahagia. Karakteristik labu naga yang dapat menampung semua cairan di dunia masih dipertahankan. Berbagai cairan spiritual yang pernah tersimpan di dalamnya sebelumnya, cairan koral misterius 4 lautan, dan ragi penyuling anggur naga giok semuanya ada di sana, tidak ada yang hilang sama sekali, dan taman ramuan botol yang dimurnikan masih berfungsi menampung semua cairan. Perubahan lainnya adalah ruang. Ruang kebun obat telah berkembang berkali-kali lipat. Setidaknya Azu dan A, B tidak mengetahui di mana batasnya. Diperkirakan tidak akan menjadi masalah untuk memiliki lautan yang sebenarnya. Kalau begitu, di laut saja, mari kita ubah kolam kecil di taman obat menjadi lautan sungguhan. Setelah Yang Chen mengetahuinya melalui Azu dan Abi, dia merasa senang dan segera memberikan tugas pertama kepada Azu dan Abi. Dulu, ruang di kebun obat terlalu kecil. Bahkan jika dia menambahkan esensi sejati air ke-10 dan menambahkan air laut untuk membesarkan beberapa makhluk spiritual dasar laut, itu hanyalah sebuah kolam yang lebih besar. Sekarang Yang Chen berambisi dan ingin mengubahnya menjadi lautan nyata. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.